Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Zakia Tafani dengan NPM 257105056. Sini akan menjelaskan kode yang sudah saya buat sebagai tugas dari struktur data teori. Sebelum itu, saya memohon maaf apabila saat nanti Bapak mengecek tugas saya ini, saya terlihat di sana tertera kalau saya itu terlambat. Karena jujur saja hari ini saya mengalami beberapa kendala, yaitu tadi siang saya kehabisan pakai data, terus baru ada itu sekitaran sore jam 5. Terus selanjutnya saya juga ini kesulitan di bagian device saya karena kurang mencukupi sebenarnya untuk ilmu komputer ini, jadi agak terkendala, banyak kendala gitu Pak. Mohon maaf. Saya masuk saja ke yang akan saya bawakan di video ini. Ini ada sistem antrian rumah sakit. Oke. Ya, jadi kita di sini membuat sistem antrian rumah sakit menggunakan konsep array-based sequence. Nah, cara bacanya sendiri itu dimulai dari blok yang paling bawah, yaitu blok if name. Blok if name sama dengan main. Nah, di sini def main dipanggil. Di dalam main, sistem pertama kali menghidupkan objek antrian dari kelas sistem antrian dan menjalankan perulangan while true untuk menampilkan menu ini. Menu ini menggunakan logika perbandingan sederhana yang mencetak input pilihan pengguna dari 1 sampai dengan 5. Khususnya di menu pendaftaran sendiri kita pakai try dan juga accept untuk memastikan supaya input prioritas benar-benar angka 1 sampai dengan 3 agar sistemnya tidak crash. Lalu sebelum ada antrian kita tentu butuh data. Nah, di mana sih? Nah, di kelas pasien kita menggunakan metode init yang bertugas menyimpan identitas seperti nama, keluhan, dan juga prioritas pasien. Di sini saya memetakan angka prioritas menjadi label visual seperti darurat, biasa, dan juga kontrol. Kontrol ini berarti hanya check up biasa. Lalu sini juga saya menggunakan dictionary. Nah, mesin utamanya sendiri itu adalah class dynamic array. Ini adalah implementasi dari low level array yang udah dipelajarin. Situ ini ada method init, yaitu saat pertama kali dibuat, sistem menyimpan n dengan nilai 0 sama dengan 0, berarti jumlah pasien saat ini adalah 0. Habis itu ada capacity yang kita beri nilai 4, yang artinya kita memesan 4 kursi kita memesan 4 kursi awal di memori komputer. Lalu habis itu ada append method. Nah, metode ini nih untuk menambahkan pasien di akhir antrian, di antrian yang paling belakang. Dia itu bakal mengecek apakah n ini itu sama dengan capacity. Kalau nilainya true atau kursinya penuh, dia akan memanggil resize. Kursi ini disebut dengan amortized O1 karena meski sesekali lambat karena pemindahan data, secara rata-rata dia itu cepat. Lalu ada resize ini sendiri ya. Ini adalah geometric increase, yaitu saat kapasitas kursinya tidak
Gimana geometric increase itu sendiri adalah saat kapasitas kursi saat penuh, kapasitas kursinya itu tidak bertambah 1, tapi dikalikan 2. Nah, di dalam perulangannya ini 4K in range self n ini semua data dari array lama disalin ke array lama disalin ke array yang baru satu demi satu sebelum array yang lama itu dibuang. Lalu ada insert. The insert digunakan untuk menyelipkan pasien darurat di tengah. Metodenya itu melakukan shifting atau pergeseran elemen dari kanan menggunakan perulangan mundur agar posisi yang diinginkan menjadi kosong. Karena harus menggeser banyak orang, performanya itu adalah ON. Lalu ada remove. Itu adalah untuk mencari pasien yang cocok, lalu melakukan pergeseran ke kiri, maju satu kursi untuk mengisi lubang yang ditinggalkan pasien tersebut. Nah, terakhir kita lihat dari kelas sistem antriannya itu sendiri untuk mengelola operasional rumah sakit menggunakan mesin tadi. Di sini ada metode daftar, metode daftar di sini menggunakan urgensi, di mana sistem melakukan perulangan untuk membandingkan apakah prioritas pasien di antrian ini lebih besar berarti dia 1, 2, 3. Berarti 3 itu adalah berarti kondisi yang kurang darurat dibandingkan dengan pasien yang baru. Jika true, maka posisi diselipkan di sana menggunakan insert dengan insert yang tadi. Jika tidak ada yang disalip, pasien baru cukup melakukan append di belakang, jadi nambah. Lalu ada panggil. Lalu dia ada metode panggil di mana sistem mengecek if len self ini apakah sama dengan 0. Nah, kalau nilainya true maka akan muncul peringatan antriannya kosong. Gak ada pasien, sistem mengambil indeks 0, yaitu pasien yang terdepan, dan menghapusnya menggunakan remove. Tadi itu yang otomatis membuat semua orang di belakang maju 1 langkah. Nah, lalu ada metode batalkan, dimana ini mirip dengan yang panggil, tapi ini dia melakukan perbandingan nama pasien terlebih dahulu. Dan membandingin nama pasiennya dulu. Jika nama yang dicari itu ditemukan dalam perulangan ini, maka pasien tersebut dikeluarkan dari dynamic array. Keluarin dari sini. Nah, jadi sistem ini nih bukan cuma sekedar nama biasa aja. Dengan menggunakan dynamic array, kita memastikan penggunaan memori tetap efisien secara proporsional ON, dan kita juga belajar bahwa di balik kemudahan list di Python itu sendiri ada proses rumit, shifting, resizing, dan juga amortized analysis yang memastikan program kita tetap tangguh supaya programnya tetap jalan. Terima kasih sudah menonton. Juga Pak atas video saya yang seadanya ini juga dengan pakaian yang kurang dressful juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.